A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qauluhu, dan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna, sungguh benar-benar telah menciptakan kami al insana, akan manusia, fi kabadin, dalam kesusah payahan. Karena sunatullahnya manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan susah payah. Susah payahnya kita hidup di dunia, susah payahnya kita harus menjaga keikhlasan dan ketaatan kita hanya kepada Allah. Kalau untuk hal duniawi, susah payahnya kita mencari rezeki, mengais rezeki untuk kita bisa bertahan hidup di dunia ini, dan hidup itu bisa membuat kita memperpanjang ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah. Ruwiya, telah diriwayatkan, an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, wa Ibni Abbasin, dan Ibnu Abbas, wa Ikrimah, dan Ikrimah, wa Mujahidin, dan Mujahid, wa Ibrahim, dan Ibrahim an-Nakhai, wa Khaythamah, wa Dhahak, wa ghairihim, dan yang lainnya, yakni muntasiban, yaitu yang menegakkan, yang berdiri tegak. Ya, Zada, telah menambahi Ibnu Abbas fi riwayatin, di dalam satu riwayat, anhu, dari Ibnu Mas'ud, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam kesusah payahan, untuk bisa bertahan hidup di perut ibunya selama 9 bulan. Nah, ini adalah suatu bentuk perjuangan dan usaha manusia agar tetap bisa bertahan hidup. Sebab kita dulunya bukan apa-apa. Kita itu dari setetes air mani yang lemah, kemudian kita bisa hidup dan berkembang biak menjadi sebuah embrio di rahim ibu kita selama 9 bulan, mengalami fase demi fase, dari nutfah kemudian alaqah menjadi segumpal darah yang menempel pada dinding rahim, kemudian dari alaqah itu menjadi mudghah, jadi segumpal daging, yang daging itu membungkus tulang belulang, dari sel 1 sel, 2 sel, 3 sel, sampai ratusan sel, membentuk jari, membentuk telinga, membentuk yang lain, sehingga kita berwujud menjadi manusia sempurna. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kalian sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wujud manusia seperti ini. Dan ini adalah wujud makhluk Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah benar-benar menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Wal kabadu, dan lafat al-kabad, al-istiwa'u sama, wal istiqomatu, dan istiqomah, tegak lurus, ya. Wa makna hadzal qaul, dan makna arti ini, ucapan ini, laqad khalaqnal insana, sungguh telah kami jadikan manusia itu sawiyan, sempurna, sama. Kaqauli, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Infitar ayat 6 sampai 7. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya ayyuhal insanu, ya ayyuha, siapa saja, ingat-ingat. Hadis itu litanbih. Al insanu, manusia, ma gharra, apa yang memperdayakan, maka akan engkau, bi rabbika, terhadap Tuhan engkau, al karim, yang mulia. Wahai manusia, apa yang membuat kalian terperdaya sehingga engkau berlaku durhaka terhadap Tuhanmu? Apa? Ma itu lil'am, ghairi akal. Apa yang membuat kamu hingga terperdaya sehingga engkau bersikap durhaka terhadap Tuhan? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Dialah Tuhan yang telah menciptakanmu,
fasawwaka kemudian menyempurnakanmu, fa'adalak sehingga engkau bisa berdiri tegak seimbang dengan struktur dan anatomi tubuh yang lengkap. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang menciptakan manusia sejak di alam rahim itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi itulah bentuk penciptaan manusia yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Proses penciptaan manusia dari awal sampai akhir. Kalau kita amati ayat-ayat yang menceritakan tentang proses kejadian manusia itu selalu ditutup dengan kematian dan kebangkitan dan pertanyaan di akhirat. Artinya bahwa proses kehidupan manusia dari awal kita menjadi nutfah hingga kita lahir ke dunia ini, kemudian kita beraktivitas dari masa kecil tumbuh menjadi anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, kemudian kita meninggal, kemudian dari meninggal kita dibangkitkan dari alam kubur, kemudian kita berganti alam-alam akhirat. Di situ kelak kita akan dipertanggungjawabkan atas semua amal yang pernah kita lakukan. Selalu begitu, supaya kita mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita perbuat dulu di dunianya. Jadi kalau kita melihat tentang ayat-ayat Allah untuk mengenal Tuhan kita, untuk mengenal kekuasaan Allah, tidak perlu jauh-jauh. Di dalam tubuh kita sendiri sudah banyak dan penuh tentang ayat-ayat Allah. Wa qala Ibnu Abi Najih, dan telah berkata Ibnu Abi Najih Juraij wa Atha an Ibni Abbas, Juraij dan Atha dari Ibnu Abbas, fi kabad, tentang lafaz al-kabad, qala dia berkata fi syiddati khalqi, yaitu penciptaan yang susah, penciptaan yang susah, kompleks, penciptaan yang ribet manusia. Alam taro ilaihi, tahukah kalian, tahukah kamu ilaihi kepadanya, wa dzakara maulidahu wa nabata asnanihi, dia menyebutkan bagaimana apa itu kelahiran manusia itu, wa nabata asnani, dan tumbuhnya gigi-gigi itu. Pernah kita memperhatikan bagaimana kelahiran manusia itu? 9 bulan dari nutfah kemudian alaqah, kemudian mudghah, berbentuk menjadi manusia sempurna, punya tangan, punya kaki, udah lengkap semuanya. Kemudian di usia 4 bulan ditiupkan rohnya, kemudian sempurna jadi manusia, kemudian lahir, kemudian dari lahir proses kelahirannya, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh gigi-giginya, wa nabata asnani, tumbuh gigi-giginya. Ini adalah merupakan ciptaan Allah. Qala Mujahidun, Mujahid berkata, fi kabad, makna fi kabad adalah nutfatun, nutfah itu air mani, cuma ala koton, kemudian pada hari tertentu, jumlah hari tertentu dia berubah menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menggantung, jadi bukan segumpal darah. Alaqah itu sesuatu yang menggantung pada dinding rahim, dan dia tetap akan menempel terus di situ. Dari alaqah itu kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian daging itu akan membungkus tulang yang terbentuk dari sel-sel manusia itu, memecah menjadi tangan, kaki, kepala, ya, dan lain sebagainya. Yatakabbadu fil khalqi, manusia itu akan melewati kesusahan itu dalam penciptaannya, ya, melewati fase-fase itu. Qala Mujahidun, Mujahid berkata, wa huwa kaqaulihi, dan itu seperti firman Allah, hamalatu ummuhu kurhan, ibunya telah mengandungnya dalam kesusah payahan, wa wada'athu kurhan, dan melahirkannya pun dalam kesusah payahan, wa arda'athu kurhan,
dan menyusuinya dalam keadaan susah payah. Wa fisalu fi amaini anishkurillah. Jadi kita itu disapih oleh ibu kita di usia 2 tahun. Berarti selama 2 tahun kita dalam susuan ibu kita. Kita senantiasa menyusu ibu kita. Wa ma'isyatuhu kurhun. Tidak hanya cukup itu. Ketika kita beranjak menjadi dewasa, menjadi anak-anak, tumbuh dewasa, remaja, tumbuh dewasa, hidup kita pun penuh dengan kesusah payah, perjuangan. Dan itulah manusia, al-haya'u jihadun. Hidup itu memang perjuangan, penuh dengan perjuangan. Tapi disitulah letak pengorbanan kita, usaha kita dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama apa yang kita usahakan dan kita perjuangkan tetap berada di atas jalan yang benar, jangan sampai menyimpang. Wa ma'isyatuhu kurhun, penghidupannya juga susah payah. Fahuwa yukabidu dzalika, dan itulah adalah fase-fase kesusahan yang akan dijalani oleh manusia. Wa qala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair berkata, laqad khalaqnal insana fi kabad. Makna ayat laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam kesusah payah. Maksudnya fi syiddatin wa talabi ma'isyatin, yaitu susah payah di dalam mencari penghidupan. Wa qala Ikrimah fi syiddati wa tulin. Ikrimah berkata, susah payah yang terus berkepanjangan. Itu yang saya maksud tadi. Setiap fase ada kesusah payah, nanti terus seperti itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam kesusah payahan. Jika kita sudah tahu sunatullahnya seperti itu, seperti ini, tidak perlu kita keluhkan lagi, karena memang itu adalah sesuatu yang harus kita jalani. Maka prinsipnya bagaimana kita bisa menjalani fase-fase itu dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan selalu nuruti nafsu. Yang kita prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Yang nanti udah nanti. Seandainya kita bisa merasa cukup dan qanaah dengan apa yang kita dapatkan ini, itu sudah lebih dari syukur. Bahkan apa yang seandainya hari ini bisa ada yang bisa kita makan, kita minum, kita sama seperti telah mendapatkan dunia seisinya. Abu Ja'far Al-Bakir pernah tanya kepada seorang laki-laki dari sahabat Ansor tentang firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dia menjawab fi qiyamihi wa i'tidalihi. Falam yunkiru alaihi Abu Ja'far. Dia menjawab bahwa di dalam berdirinya dan dia bisa berdiri seimbang, itu adalah tafsir daripada laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan Abu Ja'far tidak mengingkari atau tidak menyanggah dari tafsiran itu. Artinya bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan kesusah payahan untuk bisa berdiri tegak ya dalam kehidupannya, dan dia tetap bisa seimbang kehidupannya ya. Itu tafsir dari laqad khalaqnal insana fi kabad.